Oke, fokus ya, fokus pada yang Anda koreksi. Ini yang pertama, menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X-1 per 4X lebih besar sama dengan 1 minus X. Apa yang kita lakukan pertama kali ini? Kali silang ya, kali silang atau bahasa sederhananya kali silang. Bahasa kerennya masing-masing ruas dikalikan dengan 4X gitu ya. Jadi yang sebelah sini dikalikan dengan 4 min X, di sini dikalikan dengan 4 min X. Secara ilmiah begitu. Cuman dulu kalau kita SMA sering bilangnya cuman kali silang gitu ya. Oke, terus di sini kita punya X min 1 besar dari ini berarti 4 min 5X plus X kuadrat. Itu ya. Eh, ini kita nolkan saja. Kita punya 5 min 6X plus X kuadrat. Kemudian kita cari faktornya, pembuat nolnya. Titik pembuat nolnya, kalau ini kita faktorkan, kita punya 5 dan 1 ya. 5 dan 1, ini sama-sama minus. Karena di sininya minus 6 ya. Min 6 itu kita peroleh dari min 1X sama min 5X. Oke, ini masih seperti ini. Dari sini kita lihat titik pembuat nol atau titik pengenol. Titik pengenolnya kita punya dua, yaitu X sama dengan 5 atau X sama dengan 1. Langkah-langkahnya gitu. Kemudian kita cari ke garis bilangan. Kita punya 1, 5. Kalau pangkat tertingginya atau X kuadratnya positif, cara mudahnya, biasanya Anda dikasih tahu sama guru atau tentor dulu, tentor ruang belajar atau apa itu, paling kanan plus. Ya nggak? Ruas paling kanan sini biasanya plus itu kan, kalau ininya positif. Pangkat tertingginya positif. Tapi secara ilmiah, lebih validnya kita coba ke sini sih, kita uji ke sini. Kita uji masukkan titik nol. Titik nol posisinya ada di sini nih. Jadi ada nol, dimasukkan nol, 5 kan ya, plus 5. Berarti di sini plus. Sama aja sih. Cuman biar ada tahu cara cepat, ada tahu cara ilmiahnya juga. Di sini yang diinginkan nilainya lebih kecil boleh besar dari nol. Lebih kecil, kan ini lebih, di sebelah kanan nih. Ini lebih kecil, kan nolnya lebih besar kan? Berarti dia lebih kecil dari nol, kita ambil yang positif. Sehingga penyelesaiannya X-nya, karena ini pakai sama dengan, berarti di sini juga pakai sama dengan. Ini ya, X-nya antara 1 sampai dengan 5. Ini himpunan penyelesaiannya. Anda boleh tulis dalam seperti ini, dalam notasi seperti ini, atau Anda boleh tulis dalam ini, interval gini. Atau ini sebenarnya lebih rapinya gitu ya. Kalau anak matematika lebih rapinya X, di mana X-nya gitu ya, antara 1 sampai dengan 5. Tapi ya sudah, pokoknya salah satu di sini sesuai sini benar gitu ya. Ya Mas. Kalau ikut berarti Oh sorry, sorry, ikut betul. di Mohon maaf, saya salah ya sini ya. Terima kasih sudah diingatkan Mas. Ini saya cuma lihat di sini. Saya cuma lihat ini. Persamaan awalnya ini ya, sorry. Perbedaannya ini sehingga kita punya nilai yang bermasalah nih. Nilai X bermasalah di sini. Jadi nilai X yang sama dengan 4 itu tidak boleh. Karena itu sebagai syarat fungsi rasionalnya. 4 min X tidak boleh sama dengan 0. Sehingga X-nya tidak boleh sama dengan 4. Gitu ya. Berarti, iya caranya. Tapi titik X sama dengan 4 itu bukan pengenol loh ya. Dia pengenol bukan? Dia nggak pengenol tuh. Apa Anda tambahin gini? Enggak kan? 4 di sini ini. Kan itu sebagai syarat saja kan? Coba cek. Saya coba cek, kalau cek dikembalikan ke sini ya. Kalau kita masukkan 0 di sini coba. Betul nggak ini? Yang ini apa ini? Jadi apa nih?
min 1/4, min 1 ya, min 1/4 ya. Masukkan ke sini, 1 betul kan? Eh, salah ya? Oh iya, sorry. Nah, dimasukkan 0, min 1/4. Min 1/4 lebih besar dari ini, salah ya? Oke, berarti berarti 4 itu pengenol ya? Oh, mohon maaf, mohon maaf. Oke, tambah lagi titik di sini. Oh, gini ya. 4 sini, mohon maaf. Berarti ininya berubah nih. 5 betul positif. 5, 4, min 4 sama dengan 2. Min 21/2. Oke. Gini ya. Oke, bener gini, sorry. Mohon maaf. Nah, gini ya. Oke. Terima kasih sudah diingatkan. Ini berarti himpunan penyelesaiannya berubah ini. Sorry. Ini berarti 1 sampai dengan 4 digabung dengan X lebih besar sama dengan 5. Atau ini 1 sampai 4 ini digabung dengan 4-nya nggak boleh sama dengan ya. Oke. Ini plus ini 5 sampai dengan tak hingga. Ini ya. Silahkan, boleh Anda tulis yang mana aja, boleh pakai apa namanya versi tulisan yang mana aja boleh ini. Ini dan X-nya lebih besar sama. Oke. Ini kalau benar biar mudah menilainya aja langsung per poin kasih 10 ya. Satu satu poin skor satu nomor satu benar kasih 10. Kebalik berarti menentukannya dia. Salah berarti, tapi ada cara ininya Mbak ya. Ya ada cara sampai di sini udah benar ya. Dia cuma salah menentukan di sininya aja ya, bagian kanan ya. Kas, kasih ke 50 aja Mbak, separuh Mbak. Kasih 5, kasih separuh. Bentar. Oke, next. Next ya. Ini tadi pembetulannya tadi ya, mohon maaf, tadi salah. Harusnya X sama dengan 4 tadi juga titik pengenol, kemudian ini kita tadi berubah tanda karena yang kita uji titik nol. Titik nol kalau kita masukkan ke sini, ini kan jadi 5 kali 1 positif kan? Nah, jadi ini plus N plus N. Terus ini bagian persamaannya ini kurang dari nol, berarti kita ambil yang diarsir yang bagian negatif. Oke, gitu. Next ke soal yang nomor 2. Tentukan domain dan range dari daerah fungsi f(x) ini. Jadi nanti domain f itu adalah syarat ketika fungsi ini harus terdefinisi. Kapan fungsi ini terdefinisi? Ketika bagian di dalam akar, gitu ya. Ketika bagian dalam akar yaitu x kuadrat min 8x plus 12 harus lebih besar sama dengan 0, gitu kan? Itu syarat supaya fungsi ini terdefinisi. Kenapa? Karena dia di dalam akar. Kalau dia tidak di dalam akar bebas, semua bilangan real boleh. Karena akar nggak boleh minus. Kita bicaranya bilangan real. Dari sini kalau kita faktorkan, kita punya X zero, 6 sama 2 ya. X min 6, X min 2. Ini. Terus titik pengenolnya berarti X sama dengan 6, X sama dengan 2. Ini kalau kita cari gini, 2, 6, ini plus ya ini ya. 0 plus min plus. Yang dicari lebih besar sama dengan 0, berarti yang ini. Itu ya. Berarti X-nya lebih kecil sama dengan 2, atau X-nya lebih besar sama dengan 6. Jadi domainnya di sini, Anda boleh tulis dalam bentuk
interval gini, ini 6 sampai tak hingga gini boleh. Atau Anda tulis dalam bentuk ini juga boleh. df-nya X, di mana X-nya ini, itu boleh. Silahkan Anda tulis ini boleh, tulis ini boleh. Itu baru domain ya. Terus kalau range, gimana Anda nyarinya? Dari fungsi, gimana? Diinverskan? Diinverskan? Seharusnya diinvers ini, Anda bisa menginvers ini nggak? Ini berarti Y sama dengan S kuadrat. Gini ya? Sorry. Begini ya. Tapi di inverse-nya ini nanti oke, min 8 gini 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 gini. Min 8 itu kalau dia buat kuadrat sempurna jadi berapa ya? Harusnya 16 ya. Kan min 8 itu setengahnya 4 kan? Min 4 kalau dikuadratkan itu kan jadi harusnya 16 gini nih. Lah, padahal persamaan kok tak ajari kenapa harus begitu gitu ya. Ini 16, padahal di sini harusnya kan 12. Supaya nggak merubah nilai kan dikurangi 4 gini kan. Kenapa begitu, Pak? Nah, ini karena di sini supaya bisa menjadi begini. Betul nggak? Plus 16 itu namanya melengkapi kuadrat sempurna. Gitu ya. Jadi kalau sudah begini, baru nanti ini Y kuadrat N4, ini sama dengan X min 4 kuadrat. Berarti akar dari ini ya, sama dengan X min 4. Terus X-nya sama dengan apa? Akar Y kuadrat min 4 ditambah 4. Ini ya. Oke. Berarti nilai ini akan terdefinisinya di mana? Y kuadrat min 4 lebih besar 0 gitu ya. Betul nggak? Berarti Y kuadrat, gimana? Ah? Hmm. Besar kan? Oke, saya bentar Mas. Cuman bisa sih. Cuman nanti masalahnya ini 0, apakah memungkinkan nilai 0 ada di sini, itu loh yang jadi pertanyaan. Mungkin ya. Besar sama dengan 0. Oh ya bisa. Sorry, sorry, betul. Tapi nggak perlu ini. Kalau ini nanti S kuadrat besar sama dengan 0. Nilainya akar ini nanti apa sih nilainya? Ya, ya, betul, betul, betul. Ya, betul, betul, betul. Ya, maksudnya gini, nilai akar, nilai akar dari sesuatu sama dengan 0 itu, maksud saya, itu mulainya kan dari akar 0 sama dengan 0 sendiri kan. Akar satu satu, akar 2 sama dengan berapa kan itu nanti gambarnya gini, Max. Jadi domain X-nya itu nanti, ini, itu memenuhi positif sampai tak hingga nggak ya? Jadi ada X yang ada X yang memenuhi nilai ini sehingga nilainya 0 sampai tak hingga ya. Ada selalu ya. Selalu, oke. Karena ini di sini lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi syaratnya di sini tadi sudah dikasih bahwa domainnya itu selalu lebih besar sama dengan 0. Oh ya, betul berarti. Oke, oke, oke. Sehingga nilai di sini juga akan memenuhi selalu lebih besar sama dengan 0, sehingga kalau di akar juga
tetap selalu Y-nya lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Ya, ini berarti ini belum belum dipakai ini. Ini kepakainya nanti waktu mencari inverse yang soal nomor anu nanti. Soal nomor berapa itu? Soal inverse. Berarti range dari fungsinya adalah 0 sampai dengan tak hingga, atau Anda boleh tulis X di mana X-nya lebih besar sama, sorry kok X toh. Sorry. Y elemen real gitu, di mana Y-nya lebih besar sama dengan 0. Ini ya. Ini biasanya benar semua, ini gampang nih ya. Kasih 10 kalau benar. Benar satu, satu salah. Ini aja. Kalau kalau dan gampang nilainya aja nggak apa ya. Jadi ini kalau benar 55, salah satu salah. Kalau salah ada jawabannya dikasih 2. Berarti jadi 7. Misalkan satu benar, satu salah tapi dijawab tetap kasih 2. Gitu ya. Kalau dua salah tapi ada jawabannya berarti 2 sama 2, 4. Sorry, sorry, bentar. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Ini fx sama dengan akar 4 min x dengan gx-nya sama dengan nilai mutlak dari x. Apakah FOG itu terdefinisi? Terdefinisi enggak? FOG itu berarti yang dikerjakan mana dulu ya? Nah, kan jadi kalau F bundaran GX itu jadinya GX-nya masuk ke F ya. Berarti yang dikerjakan adalah GX-nya dulu. Syarat ini terdefinisi, syarat ini terdefinisi itu harusnya berarti domain dari F irisan dengan range dari G tidak boleh himpunan kosong. Tahu kenapa ya? Karena kan kalau digambarkan sederhana gitu, ini G dulu, baru lanjut F kan gitu kan? Ini adalah domain G, ini range G sekaligus sebagai domain dari F. Di sini baru range dari F. Jadi kita kita yang selidiki cuma di sini aja. Fungsi ini bisa jalan ketika apa? Ketika ini beririsan, tidak kosong. Kalau tidak beririsan nggak bisa dilanjutkan kan? Kan gitu. Nah, berarti kita selidiki ini domain F-nya apa? Kita cek. Domain fungsi F-nya berarti ketika 4 min X-nya lebih besar sama dengan 0, sehingga X-nya lebih kecil sama dengan 4 ya. Betul nggak? Betul. Kemudian range dari fungsi G. Fungsi G itu fungsi nilai mutlak. Fungsi nilai mutlak selalu positif. Berarti range dari G-nya kita kalau sama-sama kita anggap X itu berarti kan yang penting lebih besar sama dengan 0 kan? Apakah ini beririsan? Masih ada irisannya ya. Lebih kecil 4, lebih besar 0. Masih ada irisannya, yaitu antara 0 sampai dengan 4. Jadi oke. Jadi jawabannya terdefinisi ini ya. Terdefinisi karena apa? Karena DF irisan RG tidak sama dengan himpunan kosong. Anda boleh tulis kalau mau melengkapi, DF sama dengan RG itu adalah himpunan antara 0 sampai dengan 4. Nih. Kemudian yang kedua, tentukan rumus dari FOG. Perumusan FOG. Oke. FOGX berarti GX masuk ke dalam fungsi F. X-nya adalah nilai mutlak X gini ya. Kalau kita masukkan ke dalam fungsi F, berarti menjadi akar 4 min nilai mutlak X ini. Betul nggak? Betul kan? Yang jadi pertanyaan adalah ini. Ini agak rumit mungkin. Domain dari FOG. Sesuai syarat fungsi yang
berakar, fungsi dalam akar, domain itu adalah ketika nilai di dalam akar lebih besar atau sama dengan nol. Berarti syarat domainnya ini adalah ketika 4 min nilai mutlak X lebih besar sama dengan nol. Ini ya. Bagaimana pengerjaannya ini? Jadi ini boleh dipindahkan ya. Sorry, tandanya berubah ya. Ini lebih kecil sama dengan 4. Ini ya. Nah, nilai mutlak X sama dengan 4 itu akan ekivalen dengan X-nya itu antara min 4 sampai dengan 4. Gitu ya. Nah, jadi ini domain. Ini domainnya nanti boleh Anda tulis seperti ini. Domainnya boleh Anda tulis dalam bentuk begini. Atau boleh Anda tulis dalam bentuk interval juga boleh. Ini min 4 sampai dengan 4 begini juga boleh. Ini kalau benar Anda kasih nilai 10. Tidak menjawab yang ini sebenarnya ada 3 poin ya. Menjawab per definisi ini. Poin kedua ini, rumusnya. Poin ketiga, domainnya. Oke, gini aja. Nilai ini 20 aja. Nah, Pak. Nilai ini 20, nilai ini 40. Kok 20. 244, sorry. Nilai menjawab ini 2, nilai menjawab ini 4, ini 4. Ya, bentar. Oke, perhatikan dulu. Berikutnya kita masuk ke soal yang keempat nih. Anda menggambarnya pakai aplikasi biasanya. Ya, manual. Ceknya pakai aplikasi gitu. Ya, apa sih? Mentang-mentang anak informatika ya. Semua pakai aplikasi. Oke, jadi fungsinya adalah fx-nya x nilai mutlak x 1 min x. Secara manual, kalau anak matematik, ini dipecah jadi 2 fungsi ini. Sesuai rumus asal dari nilai mutlak. Gitu ya, definisi nilai mutlak itu, kalau Anda masih ingat, fx itu, dia akan bernilai x sendiri ketika x-nya lebih besar sama dengan 0. Akan bernilai min x ketika x-nya kurang dari 0. Gitu ya. Nah, di sini berarti dia akan punya 2 definisi juga. Yang pertama, X kali 1 min X ketika X-nya lebih besar sama dengan 0, dan akan bernilai min X kali 1 min X ketika X-nya lebih kecil 0. Ini yang nanti Anda gunakan sebagai acuan menggambar. Gitu ya. Jadi kalau Anda mau jabarkan lagi, berarti ini yang atas dikalikan jadi berapa tuh? X, X min X kuadrat itu boleh. Yang bawah berarti X kuadrat min X gitu ya. Oke. Jadi kalau kita menggambar ini, perhatikan ini. Berarti untuk nilai yang arah kanan kita menggunakan definisi yang atas. Karena arah X ke sumbu positif itu adalah ketika X-nya lebih besar sama dengan 0. Nanti gambar untuk X ke arah kiri, kita menggunakan sumbu yang, persamaan yang bawah ini. Gitu ya. Terus gambarnya piye? X minus X kuadrat. Mulai dari 0, 0 ya 0. Kemudian X kuadrat. Nilai tertingginya, sorry. Berarti dia ke arah bawah yang sini. Karena minus itu, kuadratnya minus itu menghadap ke atas, menghadap ke bawah. Ini ke sini gini nanti. Tahu nggak dari mana? Tahu ya? Karena X kuadratnya minus. Kalau Anda mungkin dulu pernah dikasih tahu sama guru Anda, kalau
kuadratnya itu negatif, bentuknya begini, menghadap ke bawah parabolanya, prinsipnya di atas. Kalau X-nya bagian X-nya positif, menghadap ke atas, kan gitu tuh. Nah, berarti ini gambarnya, karena yang diminta ilustrasi nggak usah bagus-bagus. Ini, yang ini, begini, gitu ya. Itu kan? Benar kasih 10. Langsung gambar toh. Eh, nggak, yang ada ini nggak kira-kira? Dia mecah mecah ini nggak? Harus minimal ini sih sebenarnya. Oh, mensubstitusikan nilai. Kalau ada substitusinya nggak apa sih? Ya, boleh, boleh, boleh. Masukkan X berapa gitu ya. Boleh, boleh. Langsung gambar toh. Kalau langsung gambar toh, nggak ada ininya. Halo, perhatikan. Nggak ada fungsi pemecahnya ini, atau nggak ada misalkan dia memasukkan nilai XY gitu, nilai-nilainya gini, nggak ada sama sekali. Langsung gambar toh, kasih nama aja. Ya. Udah? Oh, jadi garis lurus gini. Harusnya gambarnya melengkung semuanya, tapi ya tahu. Sementara nggak apa lah. Aja dititipkan tamu dulu, Mas. Apa? Coba dititipkan teman. Ya, kasih. Ya. Ya, Mbak. Hah? Saya, Mbak. Kita lanjutkan untuk nomor 5 sama 6. Perhatikan. Ini sama-sama menentukan nilai inverse fungsi. Lah yang ini gampang banget ya. Ini selain muncul di SMA. Pakai cara cepat ya jane bener, cuman mosok ya ora ono carane. Ini 4Y min 3XY 2X min 3. Halo, masih fokus? Yang X gabungkan dengan X sehingga kita punya min 3XY min 2X. Yang Y gabungkan dengan yang nggak ada X-nya ini. Min 4Y min 3. Ini X-nya kita keluarkan, kita punya min 3Y min 2 min 4Y min 3. Sehingga X-nya sama dengan min 4Y min 3 per min 3Y min 2. Atau kalau kita kalikan min 1 per min 1, itu nggak merubah nilai. Kita boleh pakai positif ini, boleh. Sama kan? Karena kali min 1 per min 1 itu sama dengan dikali 1, nggak merubah nilai. Jadi boleh pakai yang... Tapi harus hasil akhirnya ini belum selesai, Cah. Yang ditanya itu fungsi inverse. Fungsi inverse itu harus diubah ke bentuk X lagi kan ya. Jadi bagusnya ini. Nah, per 3x sorry plus 2. Ini ya. Ini yang F inverse X yang pertama. Yang kedua perhatikan. Nah, ini pakai cara saya yang tadi itu. Y sama dengan X kuadrat min 2X. Ini kalau kita mau memasukkan melengkapi kuadrat sempurna, setengah dari 2 itu kan min 1. Min 1 dikuadratkan berapa? Plus 1 kan. Nah, tapi kan ini merubah nilai. Biar nggak merubah nilai kan kita kurangi 1 lagi gitu ya. Oke. Sehingga ini menjadi X min 1 kuadrat min 1. Ini menjadi Y plus 1 sama dengan X min 1 kuadrat. Sama-sama kita akar, yang sini jadi akar Y plus 1, yang sini jadi X min 1, sehingga X-nya adalah akar Y min 1 dikurangi, ditambah 1. Ini boleh atau satunya pindah depan juga boleh. 1 plus akar Y plus 1. Atau kalau ini ditulis dalam F inverse X, ini harusnya 1 plus akar X plus 1. Ini ya. Apa? Nah, ini Mas, ini betul saya jelaskan juga. Pertanyaan bagus Mas nanti. Jadi, kalau nanti kita kenal lebih jauh tentang konsep inverse, itu soal itu hanya aljabar yang belajar. Tapi kalau besok Anda masuknya informatika yang
yang ilmu, yang science, itu Anda akan belajar aljabarnya juga. Misalkan belajar kriptografi gitu ya. Pernah dengar kriptografi? Kalau itu nanti Anda akan belajar tentang konsep aljabar. Inverse itu nanti ada inverse kiri, inverse kanan, Mas. Gitu. Jadi ini ini mungkin yang ditanyakan Mas Hadi benar. Ini tidak sebagai inverse kiri dan kanan. Ini inverse satu sisi saja. Gitu ya. Jadi maksudnya gini, inverse satu sisi gini. Kayak bilangan matrik itu loh. Dikalikan matrik yang sama dari arah kiri dengan dari arah kanan yang berbeda ya. Belum tentu sama kan? Nah, jadi ibaratnya ini dikali dari arah kiri nanti hasilnya satu, tapi dikali dari arah kanan tidak satu gitu. Jadi ini inverse, one side inverse namanya Mas. Tapi untuk sekadar latihan nggak apa sih. Maksudnya sekadar latihan Anda boleh menjawab ini nggak apa. Ya, ya siapa benar kan silakan nggak apa. Berarti ilmunya sudah kejauhan tapi nggak apa benar. Boleh. Karena ya, jadi gini, ya itu betul. Terus gini, perhatikan. Tadi makanya saya bilang eh konsep inverse gini ya. Perhatikan, halo. Sifat inverse kemarin nggak tahu kelompok yang maju ini dibahas nggak ya? Harusnya nanti F bundaran F inverse itu menjadi fungsi identitas. Sehingga kalau Anda memasukkan sembarang X, F0 F inverse gitu, Anda masukkan sembarang X, ini pasti hasilnya sama dengan X itu sendiri. Gitu ya. Lah, Anda bisa nanti coba pakai aplikasi yang mudah misalnya GeoGebra atau apa. Ini itu benar dari arah salah satu sisi. Tapi saya lupa kemarin. Ini nanti entah dari kirinya, entah dari kanannya pasti menghasilkan X, Mas. Tapi memang dari arah sebaliknya tidak terdefinisi. Nggak bisa. Jadi entah saya lupa, entah yang F inverse bundaran F ini yang jadi sama dengan identitas, atau ini yang jadi identitas. Saya lupa kemarin. Ini ini memenuhi salah satu di antara ini, maksudnya gitu, Mas. Jadi dia hanya inverse satu sisi. Entah dikalikan dari belakang, entah dari depannya, tapi tidak dari arah. Tapi kalau ini benar, kalau yang ini dari arah dua-duanya, dia akan jadi identitas sih. Maksud, udah nggak maksudku? Ya udah. Saya. Biar kalian mudeng ya, sekalian belajar ya. Ya, Mas. Ini kalau minus semua nggak apa-apa. Asal minus semua, harus min 4x, min 3, nggak apa. Sama aja. Ya, Mas, silakan, Mas. Satu plus minus, ya sih apa. Sebenarnya dulu nggak apa. Tapi tulisannya F inverse X. Terus kasih 9 enggak, Mas. Ya. Orangnya satu aja nggak apa. Masih dalam atas ini tuh. Ya, kasih 9 nggak apa. Yang nomor gimana tulisan? Dia jawab apa enggak? Jadi ini cuma dua pilihan sih. Pilihan dia cuma nomor 6, dia menjawab tidak punya inverse itu malah nggak apa-apa. Atau yang kedua, dia menjawab ini. Gitu. Ini saya jelaskan ini pada ini. Kita bikin ya, Pak. Kayak gini, lo salah. Itu saya jadi salah. Jangan kasih jangan bisa menjawab. Jadi ada satu tak ya? Satu ya. Kasih tiga. Ya, Pak.
setelah dari awal kita kasih nilai berapa? Jadi ada minus lagi setelah sudah 3 aja. Sudah 3 aja. Dasar dari sini. Oh, ini tadi benar ya. Ini tadi satu. Oh, sorry, Cah. Halo. Ini nomor 56 sendiri-sendiri ya. Ini 10-10 ya. Hari ini 10-10, mohon maaf. Mas, mohon maaf tadi ditambah nilainya. Bukan 3 ya. Kasih 5 nggak apa. 5 nggak apa. Terus harap sakit. Kasih 5. Empat dengan 3. Ya, Mbak. Gak apa. Beneran. Halo, perhatikan. Ini fx ya. Kemudian kalau kita cari f inverse-nya langsung, kan pasti sudah tahu cara ini ya. Tapi sayangnya di sini tidak ada hasilnya. Kalau kita cek komposisi itu, saya lupa notasinya pakai apa ya. Di sini ada komposisi pakai apa ya? Bundaran enggak ada, nggak bundaran? Oh, langsung gini aja deh, sorry. Langsung gini aja. Kuat ya. Oh, jangan X, sorry. Gini aja. 1 gitu aja. Oh, nggak ada hasilnya sih. Loh, oh, salah sih. F, G. G-nya inverse-nya dari F. Sorry, sorry. Ini sudah ya, ini ya. Tak jelaskan besok aja. Kata GeoGebranya rumusnya lupa. Rumusnya lupa. Kemarin saya nyoba bisa. Oke, next ya. Ya, Pak. Yang di mana, Mas? Di bagian belakang sini. 4 dikurang 3x. Ini cuma 3, tapi di sini muncul x, 3-nya hilang. Hasilnya kayak gini. Hasil 6 gitu. Ya. Ya. Ya ya. Nomor 78, perhatikan ini. 78 ini mencari limit. Ini gampang lah. Ini di SMA sudah sangat familiar Anda ya. Cuman kalau bisa dengan caranya lah ya. Dengan cara cepat. Yang kita punya cara untuk limit mendekati nol itu kalau P per sin T gitu kan. Atau sin per tan. Atau X per sin X. Atau X per tan X. Atau sin X per tan X. Gitu kan ya. Masih ingat nggak? Nah itu. Nah di sini yang atas cos kuadrat. Lah cos kuadrat harus kita ubah dulu. Siapa? Cos kuadrat itu kan 1 min sin kuadrat. Betul ya?
Jadi ini dikurangi 1 min sin T. 1 min sin, perhatikan, X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi bilangan kuadrat dikurangi bilangan kuadrat. Kita pecah jadi X plus Y kali X min Y kan. Jadi yang atas bisa jadi X min sin T kali, 1 plus sin T. Dibagi 1 min sin T. Sehingga ini kita bisa coret habis. Gitu ya? Ya nggak? Betul nggak? Eh? Terus siapanya? Ini dimasukkan ke T itu Sama. dan nol plus Eh, oh, enggak. Ini sin 0 berapa sih? Oh, 0 bukan 1 ya? Oh ya, tak kira ini 1. Oh ya, boleh disubstitusi langsung boleh. Tapi sama buat hasilnya 2 ya? 1. dengan satu plus nol, Pak. Sin 0 berapa? Oh iya, 0. Iya, 0. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Oh iya, iya, iya. Waduh, ya. Oh, bisa langsung ya ini ya? Oh, aku salah lagi soal, Cah. Astagfirullah. Kudune iki sin kuadrat, sing ngisor cos. Kudune ngono. Harusnya gitu. Karena kalau yang bawah cos T itu kan 1 dikurangi 1 kan 0. Yang atas yang harus dipecah dulu. Ah, salah. Tahu apa? Beruntung. Oke, oke. Nah, ya. Kasih 1 lah. Kasihan dah. Opah pulpennya berkurang dia. Tintanya. Oke, perhatikan yang nomor 8. Kalau menuju tak hingga, itu biasanya pangkat tertingginya dibagi pangkat tertinggian gitu ya. Oke. Pangkat tertinggi di sini berapa? X pangkat 1. Ya, jadi ini nanti jadinya harusnya 4x kuadrat plus X. Ini per X. Yang bawah juga per X. Ini kan? Kan boleh ya? Bagi X per X. Lah, yang atas, X itu belum masuk kurung. Belum masuk akar. Ketika masuk akar, menjadi kuadrat. Gitu ya? Maksudnya gini loh, Zah. Ini kalau kita masukkan akar kan jadi kuadrat gini. Nah, sehingga nanti kita punya limit X menuju minus tak hingga. Yang atas kita punya 4x kuadrat per x kuadrat plus 1 per x kuadrat. Yang bawah kita punya 2x per x min 1 per x. Ini jadi berapa ini? Yang atas akar 4 plus 1 per x kuadrat. Yang bawah 2 min 1 per x. Ini kalau kita masukkan, ini kan jadi tak hingga ya. Jadi 1 per tak hingga 0 kan. Jadi akar 4 berapa? 2 per 2 sama dengan 1. Ini ya. Ada pertanyaan? Gampang lah ya. Nah, ini. Tentukan di mana nilai fx continue. Ini sama aja kayak mencari domain tadi kan ya. Jadi ini continue ketika x kuadrat min 9x lebih besar sama dengan 0. Ini berarti x min 9 kali x lebih besar sama dengan 0. Ini 0, ini 9. Positifnya di ini sama sini ya. Ini min. Yang diambil yang positif ini ya. Oke, berarti dia fungsi f(x) continue pada sorry, sorry. Tidak bisa dibikin interval. X salah, salah. Lebih kecil sama dengan 0 dan X-nya lebih besar sama dengan 9. Ini ya. Anda boleh bikin dalam begini. Anda boleh bikin dalam interval juga boleh. 0 sampai dengan 9. Ini ya. Salah, sorry, salah ini. Sorry, yang bawah salah. Terusnya salah. Ini minta hingga sampai dengan 0 digabung 9 sampai dengan tak hingga ini. Apa, Mbak?
Oke, mohon maaf, satu nomor lagi terakhir. Tentukan agar nilai AB kontinu di seluruh bilangan real. Ini kita punya dua pemisah nilai, yaitu di X sama dengan 0 dan di X sama dengan 2. Syarat kontinu, aduh sorry. Syarat kontinu di X sama dengan 0, itu limit kiri 0 harus sama dengan limit kanan 0 ya. Limit kanan 0. Kalau kita pakai limit kiri berarti pakai belah kirinya 0 itu fungsinya yang atas itu kan. Langsung aja mohon maaf saya percepat aja ya. Dimasukkan nilai 0 ini jadinya min 4. Belah kanannya 0 itu pakai fungsi yang ini. Berarti dimasukkan 0 ketemunya ini 0. Ini 0. Ini jadi min B. Min B per min 1. Gitu ya. Dari sini kita punya B-nya sama dengan 4. Terus yang kedua, syarat kontinu di X sama dengan 2. Nah ini sebelah kiri. Nanti limit kirinya yang 2. 2 min. Sorry. Itu harus sama dengan limit kanan menuju 2 plus. Yang sebelah kirinya 2 pakai rumus yang ini. Oh ya min, maaf mas. Oh, mas. 4 ya. Ini yang sebelah kiri kalau dimasukkan nilai 2 jadi A kali 4 ditambah 4 dikurangi B per 2 min 1. Yang kanan 6 min 2. B-nya kan sudah ketemu tadi berapa? Min 4 ya. Jadi di sini 4A tambah 4 tambah 4 jadi plus 8. Yang bawah ini 1 kan 1 habis kan. Ini. Sehingga A-nya sama dengan min 1 ya. Oke. Jadi nilai A-nya min 1, nilai B-nya min 4. Oke, benar 10. Silakan di total langsung. Yang mana mas? A sama dengan min 1 mas.